Hujan sudah turun sejak sore, membasahi seluruh sudut kota dengan dingin yang sepi. Langit gelap, lampu-lampu jalan terlihat seperti bintang yang kesepian di antara kabut. Aku tiba di hotel itu tanpa rencana panjang, hanya membawa koper kecil dan kepala yang penuh kekacauan. Bukan hotel mewah, hanya bangunan tua dengan interior hangat dan musik instrumental pelan di lobi. Tapi entah mengapa, tempat itu langsung terasa seperti dunia yang terputus dari kenyataan. Begitu aku masuk, aroma kayu basah dan kopi hangat menyambut. Aku tidak berbicara banyak pada resepsionis, hanya menyerahkan kartu identitas, menerima kunci kamar, dan melangkah menuju lift. Tapi sebelum pintu tertutup, aku melihatnya. Seorang pria. Berdiri di sudut ruangan, mengenakan jas hitam panjang yang masih basah oleh hujan. Tubuhnya tegap, wajahnya misterius, dan matanya, Tuhan, matanya menatapku seolah kami pernah bertemu di kehidupan lain. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Banyak pria asing di hotel. Tapi jantungku berdegup terlalu cepat untuk alasan yang tidak masuk akal. Aku tidak mengenalnya, kan? Di kamar, aku membuka jendela dan membiarkan udara malam masuk. Tapi pikiranku masih terjebak di lobi. Tatapan itu terus bermain di kepala. Ada ketenangan dalam dirinya, tapi juga kesedihan yang tersembunyi. Seperti seseorang yang terbiasa kehilangan. Malam itu, aku keluar lagi, sekadar ingin membeli air mineral. Dan di lorong menuju vending machine, aku bertemu dengannya. Lagi. Pria itu. Berdiri di sana, diam, hanya menatap hujan dari jendela. Seolah dia memang menungguku. Kami bertukar pandang dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Bukan senyum yang lebar atau hangat, tapi cukup untuk membuat malamku terasa berbeda. Kami mulai bicara. Pelan. Tentang hujan, kota yang tak pernah benar-benar tidur, dan bagaimana kesepian kadang datang di tempat paling tidak terduga. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya seperti memiliki bobot. Kadang, katanya, orang datang ke hotel bukan untuk menginap tapi untuk melupakan. Aku diam. Rasanya seperti dia sedang berbicara tentangku. Malam-malam berikutnya, kami bertemu lagi. Di lounge hotel, di lorong, bahkan kadang hanya sekilas di lift. Selalu ada energi aneh di antara kami. Seperti sesuatu yang belum selesai, seperti kalimat yang belum diucapkan. Sampai akhirnya, dia mengajakku duduk bersama. Kami berbicara lebih dalam. Tentang kehilangan, tentang seseorang yang pernah dia cintai, tentang malam-malam di mana suara hujan menjadi satu-satunya teman. Lalu dia mengeluarkan sebuah foto. Seorang wanita. Wajahnya, sangat mirip denganku. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Tanganku bergetar. Tapi dia hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berkata, aku kehilangan dia di hotel seperti ini. Di malam seperti ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi sejak saat itu, kami menjadi lebih dekat. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Kami tidak butuh banyak kata. Terkadang hanya duduk berdampingan tanpa bicara pun terasa cukup. Hingga suatu malam, kami berdiri di dekat jendela yang sama, tempat pertama kali aku melihatnya. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa merasakan nafasnya. Matanya menatap bibirku. Dan saat aku hampir menutup mata, dia mundur. Pelan. Tidak karena tidak ingin. Tapi karena ada luka yang belum sembuh. Dan aku menghormati itu. Keesokan paginya, dia menghilang. Resepsionis mengatakan dia check out sebelum fajar. Tidak ada catatan, tidak ada nama, tidak ada pesan. Hanya sisa aroma parfum di lift, dan kenangan yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Tapi aku tahu dia ada. Dia nyata. Mungkin hanya sebentar. Mungkin hanya untuk satu malam. Tapi kehadirannya, mengubah sesuatu dalam diriku. Dan hingga hari ini, setiap kali hujan turun dan aku berada di hotel yang asing, aku selalu berharap, mungkin, hanya mungkin, aku akan melihatnya lagi.